Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham EKAD kuartal ketiga tahun 2022. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham EKAD ini. Untuk bisnis modelnya, kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pita perkat. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pita perkatnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan EKAD. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Eka Dharma sebesar 81,46% dan masyarakat sebesar 18,54%. Dan teman-teman, saya membuat analisa ini, saya menemukan bahwa pemegang saham pengendalinya terus menambah kepemilikan sahamnya, teman-teman. Jadi yang dulunya beredar di masyarakat sekitar 20%, sekarang hanya sisa 18,54%. Dan ada ketambahan sekitar 2-3% dilakukan pembelian kembali saham EKAD ini. Dan kita masuk ke dari segi revenue. Untuk pendapatan kuartal ketiganya mengalami kenaikan sebesar 4,4% kalau kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 0,9%. Jadi secara revenue-nya tidak bertumbuh secara maksimal ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, penurunannya sebesar 18,2%. Dan kalau saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka akan mengalami penurunan sebesar 16,2%. Ya dimana mungkin dari karena dia jual pita perkat, ya orang beli online, tetapi sekarang orang sudah bisa beraktivitas lagi di luar. Jadinya mungkin secara demand di online shop juga mengalami penurunan. Jadi pemakaian terhadap produk dari EKAD ini juga mengalami penurunan. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 9,1%. Dan dari segi hutangnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 18,9%. Jadi ini sangat bagus ya, yang dimana asetnya naik tapi dari segi hutangnya terus mengalami penurunan. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2017 sampai 2022. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di 14,01%. Jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya lagi, memang 14% ini cukup tinggi ya untuk perusahaan EKAD. Terus untuk dari segi EPS-nya di 25. Kenapa 25? Karena dia sudah melakukan stock split ya di 2022 ini. Kalau misalnya teman-teman mau menghitung balik, ya sebenarnya dikali dengan 5 aja. Karena stock splitnya 1:5. Dan kalau kita kali dengan 5, maka kita bisa mendapatkan 125. Jadi memang mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari segi PER-nya di 11,28 kali. Dan dari segi PER memang mengalami kenaikan yang dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan untuk dari segi book value-nya juga di 312. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ya di PBV-nya maka di angka 0,91 kali. Jadi PBV-nya masih di bawah 1. Dan dari segi hutangnya sangat bagus ya teman-teman, masih 0,1 kali, yaitu masih di bawah 1 kali ya teman-teman. Dan memang secara histori juga untuk dari saham EKAD ini terkenal dengan hutangnya yang cukup rendah. Terus untuk dari segi ROE-nya di 8,02%. Jadi untuk dari segi ROE-nya tidak capai 9% ya dari ini. Tetapi kalau sekarang kita bandingkan dengan bunga deposito sekarang, ya mungkin sebenarnya sudah masuk kategori, yaitu sekitar 7% aja maksimal untuk bunga deposito. Terus ada ROA di 7,29%. Oke, teman-teman, ini analisa saya. Dan untuk harga saat saya membuat video ini, harganya di sekitar 282.
Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 300. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 6%. Dan teman-teman, sebelum saya ke kesimpulan, saya ada buat website teman-teman di valuestock.id. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang teman-teman mau belajar tentang value investing. Teman-teman bisa langsung saja ke websitenya saya di valuestock.id. Di situ saya ada menampilkan videonya, ada ebook, ada intrinsic value, ada invest with Mimin. Teman-teman bisa melihat saham-saham yang sedang saya hold. Dan jika teman-teman tertarik untuk update ke VIP class untuk mendapatkan lifetime user sama private classnya saya. Dan ini teman-teman kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan sesoke karena selama saya lihat dari history ECAD ini, untuk secara produknya ini masih tetap digunakan ya, apalagi dengan zamannya online, orang banyak bungkus barang ya, kebutuhan itu akan selalu mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan sesoke mengalami kenaikan ya secara kuarter 3-nya, dan kita akan menunggu sampai kuarter keempatnya keluar. Terus untuk net profit saya berikan no karena secara marginnya mereka mengalami penurunan. Terus untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Dan untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke juga. Untuk ROE saya berikan sesoke karena sudah di atas bunga deposito yang sekitar 7% di sekarang. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham ECAD ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ECAD ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara margin of safety-nya masih tidak begitu tertarik ya untuk saya masuk. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, dan follow saya di Instagram saya di royken13. Di situ saya akan banyak mengupdate tentang seputar saham sama mungkin personal life-nya saya. Dan saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar saham lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah juga. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.